Yang kedua, perihal sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang sedang menjadi kontroversi di tengah publik ya. Kita sudah mendengar banyak cerita perihal Sirekap yang mana secara akurasi datanya itu sangat-sangat bermasalah karena formulir C1 dan juga yang sudah formulir C1 yang sudah diupload dan juga dibandingkan dengan yang ada dalam portal Sirekap itu banyak sekali yang berbeda. Dan itu yang kemudian kami pantau sejak tanggal 14 Februari sore hari ketika pemungutan suara ketika penghitungan suaranya sedang dilakukan sampai tanggal 19 Februari 2024. Sayangnya kita nggak bisa menampilkan angkanya, namun ini yang kami pantau. ICW dan Kontras memantau perbedaan data perihal formulir C1 dan juga portal Sirekap. Kami memantau seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kami menemukan paling tidak paling tidak ada 339 TPS yang berbeda secara jumlah suaranya antara formulir C1 dan juga dalam portal Sirekap. Jumlahnya yang kami temukan sebanyak 230.286 suara, cukup besar. Itu tersebar di seluruh pasangan calon, baik itu paslon 01, 02, dan 03. Namun dalam temuan kami yang terbesar adalah pada paslon 02. Paslon 01 jumlah selisihnya mencapai 65.682 suara. Paslon nomor 2 109.839 suara dan paslon nomor 3 54.765 suara. Jumlahnya berbeda masing-masing. Itu yang kami temukan. Memang KPU menyatakan bahwa itu tidak dijadikan landasan penghitungan suara. Namun yang kami sayangkan adalah ketidaksiapan KPU dalam menyediakan sistem keterbukaan informasi yang layak dan patut dikonsumsi oleh publik pada akhirnya menimbulkan kekisruhan di seluruh Indonesia. Kita banyak sekali mendengar perihal dugaan kecurangan dan sebagainya. Publik juga jadi mengarah ke arah sana perihal Sirekap, apakah ada kecurangan dalam Sirekap dan sebagainya. Itu juga yang pada akhirnya perlu kita periksa. Jadi kami ingin menyoroti dari proses awal perencanaan Sirekap hingga akhir gitu ya, karena proses perencanaan yang buruk sejak awal perihal Sirekap pada akhirnya itu bisa berdampak pada kerusakan di akhirnya. Bagaimana misalnya proses anggarannya, apakah anggarannya digunakan secara benar dan patut, apakah proses pengadaannya juga dilakukan secara benar dan patut, siapa saja pihak yang terlibat, itu harus kita periksa. Karena kalau kita tidak melihat prosesnya sejak awal di hulu, prosesnya tidak baik di awal, itu bisa berakhir buruk di akhir, dan itu terbukti gitu ya. Jadi kita harus periksa dari awal sampai akhir, dan ini sangat disayangkan karena Sirekap sendiri menghabiskan jumlah anggaran hingga 3,5 miliar rupiah, yang mana itu bukan anggaran yang berjumlah kecil, itu berasal dari pajak publik. Publik telah membayarkan pajaknya, semestinya KPU akuntabel dalam memberikan informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi itu sekali lagi ada permasalahan yang besar dalam hal transparansi pemilihan umum 2024 yang gagal diselenggarakan oleh KPU. Dan ini tidak bisa dianggap remeh karena transparansi bagaimanapun adalah pintu masuk untuk mengawasi pemilu yang berjalan bersih, jujur, dan adil. Jika transparansi tidak berjalan dengan baik, maka praktik-praktik korupsi tentunya akan terbuka lebar. Jadi itu dulu sementara.